Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maju dan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan muhadarah singkat yang bertema pohon iman yang berbuah manis dalam hati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 sifat, barang siapa yang memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. Sifat tersebut adalah: yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih cintai daripada siapapun. Yang kedua, mencintai seseorang semata karena Allah. Yang ketiga, enggan untuk kembali ke dalam kafiran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan kelezatan dan manisnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Tidakkah Anda perhatikan pohon iman yang diperumpamakan sebagai pohon yang baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, iman, sebagai pohon yang baik, yang dimana akarnya menancap kuat ke dalam tanah, cabangnya menjulang langit-langit, dan senantiasa berbuah pada setiap saat atas izin Rabb-Nya. Allah membuat perumpamaan ini agar manusia selalu ingat. Coba kalian perhatikan bagaimana kalimat yang baik, tauhid atau iman, yang diperumpamakan sebagai pohon yang baik. Pohon iman yang berada dalam hati seorang hamba, pasti akarnya menancap kuat ke dalam hatinya. Cabang yang berupa amal soleh selalu naik ke langit. Secara umum, Allah Subhanahu wa taala telah membuat banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran agar manusia selalu merenungkan petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illal alimun." Yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang dapat memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang berilmu pasti mengetahui bahwa perumpamaan ini adalah perkara yang paling penting dalam agama. Dan ada pula orang yang tidak memahami perumpamaan ini bahwa adalah perumpamaan yang paling penting dalam agama, maka ia adalah orang yang tidak berilmu. Imam Ibnul Qayyim telah memberikan 3 hikmah. Hikmah tersebut adalah: yang pertama, pada setiap pohon pasti memiliki urat, batang utama, cabang, dan buah-buah. Begitu pula pohon iman yang berada dalam hati seorang hamba. Urat-uratnya adalah pengetahuan, ilmu agama, dan keyakinan. Batang utamanya adalah keikhlasan. Cabang-cabangnya adalah amal-amal saleh, dan buah-buahnya adalah sesuatu yang lahir dari amal saleh. Yang kedua, pada setiap pohon pasti tidak akan dapat tumbuh apabila tidak ada yang menumbuhkannya dan tidak ada yang mengairinya. Begitu pula pohon iman yang berada di hati seorang hamba, apabila seorang hamba tidak menjaganya dan tidak mengairinya dan ilmu yang bermanfaat, maka pohon iman dalam hati seorang hamba tersebut
tidak lama lagi akan layu. Yang ketiga, sesungguhnya pada setiap pohon pasti dikelilingi oleh tanaman-tanaman liar. Apabila pemiliknya tidak menjaganya, maka tanaman miliknya tidak akan dapat memiliki buah yang sangat baik. Begitu pula pohon iman. Apabila seorang hamba tidak menjaganya dan apabila seorang hamba tidak menjaganya, maka pohon iman yang berada dalam hati seorang hamba tidak akan dapat memiliki buah yang sangat baik. Hendaknya seorang hamba itu selalu menjaganya. Hendaknya seorang hamba selalu menjaga pohon iman yang berada dalam hatinya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.